Oke, hari ini saya membahas tentang em, kenapa sih seorang advokat muda atau pengacara muda yang baru saja dilantik atau disumpah harus memiliki jejaring atau partner, meskipun dia belum memiliki pengalaman gitu ya. Saya ingin membahas tentang fungsi advokat dulu ya. Fungsi advokat itu di dalam kaitannya dengan menegakkan hukum acara, ya kan? Kalau misalnya kita berbicara tentang hukum acara, maka kita berbicara tentang proses-proses yang ada di dalam pengadilan atau litigator atau litigations, penyelesaian masalah di pengadilan. Tetapi di luar daripada itu, kita juga harus mempelajari tentang hukum acara yang terjadi sebelum di pengadilan, misalnya di kepolisian ataupun di kejaksaan, ya, which is it is very important for us to know the criminal law enforcement. Nah, itu di dalam criminal law enforcement ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang civil law enforcement di pengadilan negeri atau gugatan perdata di pengadilan negeri, kita nggak berbicara soal hukum acara di luar dari pengadilan, kecuali adalah mediasi, which is itu adalah ADR atau Alternative Dispute Resolutions. Nah, balik ke topik, kenapa kita perlu untuk berpartner dan kenapa kita harus berani membuat keputusan untuk membuka kantor sendiri. Nah, ketika kita ketika kita ikut di orang lain, maka kita perlu untuk mematuhi keputusan dari kantor tersebut, law office ya istilahnya. Kita ngikut ke orang dalam suatu kantor yang udah established, yang udah exist, ya kita harus memiliki kind of decision yang diputuskan dari direkturnya gitu, dari direktur di law office itu. Nah, kita nggak bisa semena-mena independen gitu. Jadi independensi pengacara di dalam law office itu berkurang di situ. Bisa sangat independen tergantung dari kesepakatan di dalam law office itu. Tetapi pengalaman yang saya alami, ya independensinya jadi berkurang gitu. Oke. Dalam suatu penentuan kasus, apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak gitu kan. Karena di situ ada political interest gitu. Oke, kenapa kita harus berani memutuskan untuk membuka kantor sendiri, dan satu lagi adalah kita harus berpartner. Ketika kita berani untuk memutuskan untuk build our own law office, kita harus memiliki partner yang saling membantu gitu. Karena di satu sisi hukum itu sangat luas. Bidang-bidang hukum yang kita pahami itu nggak selamanya kita kuasai semua. Maka perlu adanya pembagian. Nah, itu dia. Di dalam kantor saya, pembagian itu sangat jelas gitu. Ada yang hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan lain sebagainya. Maka itu perlu untuk dibagi. Yang kedua, karena kalau kita bekerja secara tim atau teamwork, itu akan mengurangi beban kita untuk mencari solusi. Nah, kita kan tugasnya adalah menyelesaikan masalah, to settle dispute, litigation or non-litigation, ADR atau dengan dimasukkan ke pengadilan, alternative dispute resolution, atau dengan jalur hukum formal. Intinya adalah bagaimana kita solve this problem. Nah, itu perlu untuk kita sharing sama partner kita mengenai
solusi apa yang sebaiknya diperlukan untuk menyelesaikan suatu kasus gitu. Misalnya itu sebenarnya subjektif ya, misalnya nanti juga kita yang akan menentukan gitu kan, tapi kita punya wawasan yang terbuka di dalam kaitan dengan pencarian solusi itu. Misalnya, oh ini menurut saya masih bisa diselesaikan secara ADR atau Alternative Dispute Resolution, baik menggunakan baik mediasi ataupun konsolidasi dan lain sebagainya. Atau ini memang ini nggak bisa, kalau dikasih mediasi kita harus fight in the court gitu, fight di dalam pengadilan. Nah itu keputusan solusi-solusi tersebut pasti akan bermunculan ketika kita memiliki rekan atau partner yang yang kita percaya gitu kan. Dan itu sangat terjadi di pengalaman saya selama saya berkarir di dunia di dunia pengacara ini. Dan apalagi ketiga, karena pertama tadi karena keterbatasan kita di dalam kemampuan untuk menyelesaikan untuk mengetahui wawasan hukum. Yang kedua karena tadi untuk sharing penyelesaian sengketa. Terus yang ketiga karena klien kita itu kadang cocok-cocokan gitu. Kadang misalnya kalau kliennya cewek, ya dia cocok untuk didampingi sama pengacara yang cewek juga gitu. Itu ada kenyamanan di situ. Nah, kalau kita partnernya misalnya ada yang wanita, ya nanti kalau misalnya kliennya wanita ya kita arahin ke sana kalau dia memang nyamannya di sana. Tapi kalau nyamannya emang sama kita, itu contoh dari perlunya adanya partner ya. Ada di mana klien itu merasa nyaman sama siapa gitu. Dan itu sangat berpengaruh untuk kepentingan klien gitu. Kalau misalnya kliennya tidak nyaman misalnya, ya kita juga kasihan juga gitu kan. Nah that's it tentang perlunya kita memiliki rekanan di dalam building our own law office. Thanks for watching, bye.